sebelah kiri paruh kan putus, rusak. morat kan. Oh, sing keri sebelah ngriki iku morat marit nggih. Nggih, morat marit fotone niku ngene. Trowulan adalah pusat dari Kerajaan Majapahit. Banyak sekali kita jumpai peninggalan dari Kerajaan Majapahit di sini. Salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang akan saya datangi kali ini adalah Gapura Wringin Lawang. Gapura Wringin Lawang sendiri adalah sebuah gapura peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang berada di Jatipasar, Kecamatan Trowulan. Kali ini saya berada di Gapura Wringin Lawang. Bangunan ini terletak tak jauh ke selatan dari jalan utama di Jatipasar. Paruh kan putus sing sebelah kiri. Nggih. Paruh sebelah kanan masih utuh. Direap tahun 91 sampai 93. 91 ngantos 93 nggih. Niki melu ajaran agama napa nggih? Agamanya pun agama Hindu napa Buddha? Hindu. Kan saking Bali barang macam ini. Gapura Agung ini terbuat dari bahan batu merah dengan luas dasar 13 x 11 meter dan tinggi 15,5 meter. Diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Gerbang ini lazim disebut bergaya candi bentar atau tipe gerbang terbelah. Gaya arsitektur seperti ini diduga muncul pada era Majapahit dan kini banyak ditemukan dalam arsitektur Bali. Kebanyakan sejarawan sepakat bahwa gapura ini adalah pintu masuk menuju komplek bangunan penting di ibu kota Majapahit. Dugaan mengenai fungsi asli bangunan ini mengundang banyak spekulasi. Salah satu yang paling populer adalah gerbang ini diduga menjadi pintu masuk ke kediaman Mahapatih Gajah Mada. Mbah, niki waktu rusak niku bentuke nggih pun kados kaya ngeten napa wonten buku sing bentuke candi niki kaya mengaten? Kan di sebelah kanan masih utuh nggih ngoten niku. Tapi sing sebelah kiri paruh kan putus, Rusak morat kan. Oh, sing keri sebelah ngriki iku morat marit nggih. Nggih, morat marit fotone niku ngene mandap dipun benahi malih niku. Untuk batu batane niku enggal napa sing lami ditata malih? Nggih, sebagian sing lami dipun bumbung, nggih sebagian anyar. Rupane sing lami niku pun merah ngeten napa rada item ngoten? Menika sing ingkang nindili mbak nika anyar nika. Sing sebelah kiri anyar. Nggih. Sing kiri ngriki. Nggih, nika kan anyar.
sebelah kanan niku masih Isek lawas nggih. asli zaman. Sing niku nggih, sing Nggih, isek sebelah kanan. kanan niku lawas nggih. Tapi rupane kok abang ngoten, Mbah? Nggih sebelah ngriki sing abang sing anyar. Niku kan seperti kados niku coklat. Oh, nggih. Ketawis kok sing asli kali sing anyar. Dadi enten bedone nggih sing asli kali sing gawenan dhewe ya. Sing asli kan kasar menika sing anyar niku kan halus. Nggih. Jadi sing lawas iki iso rupa kuning iki diapakno, Mbah? Dikai zat ngoten nggih. Mboten ya Diresiki mawon. Di pengantipun pacak. Oh, nggih, Mbah. Gapura Wiringin Lawang adalah struktur cagar budaya yang terbuat dari batu bata. Terbentuk gapura bentar atau gapura tidak beratap. Sebelum dilakukan kegiatan pemugaran tahun 1991 sampai dengan tahun 1993, kondisi struktur ini sudah tidak utuh lagi. Kaki dan tubuh gapura masih berdiri, namun pada struktur sisi utara sebagian tubuhnya dan puncak gapura telah runtuh dan hilang. Yang tersisa hanya setinggi 9 meter. Salah satu peninggalan kerajaan berikutnya adalah Candi Brahu, merupakan candi yang terletak di dalam kawasan situs arkeologi Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Nama candi ini yaitu Brahu, diduga merupakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nama ini didapat dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti ala santan. Prasasti tersebut ditemukan tak jauh dari Candi Brahu. Candi Brahu dibangun dengan batu bata merah, menghadap ke arah barat, dan berukuran panjang sekitar 22,5 meter dengan lebar 18 meter dan berketinggian 20 meter. Candi Brahu dibangun dengan gaya dan kultur Buddha. Diperkirakan candi ini didirikan pada abad ke-14 Masehi, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal itu. Ada yang mengatakan bahwa candi ini berusia jauh lebih tua daripada candi-candi lain di sekitar Trowulan. Podo, Bu. Jangan pedot, Mas. Oh, sama Iya. yang atas itu, Bu. Iya. Ibu dari mana? Dari Bangsal. Bangsal itu mana, Bu? Bangsal ini terminal Ngetan. Oh, sini aja ya. Iya, Mojokerto. Jadi saya perlihatkan penuh gitu. Iya. Oke. Gak apa-apa ya. Oke. Repoti ini tak bawakan dah. Gak usah. Gak usah. Buyu Bu Titin, ini nih. Ini sih.
Ini loh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus sebelumnya nih, satu lagi. Ini, Mas. Oke. Ya maaf mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Masih Pak. Oke. Dalam prasasti yang ditulis Empu Sendok bertanggal 9 September 939 atau 861 Saka, Candi Brahu disebut merupakan tempat pembakaran atau krematorium jenazah raja-raja. Akan tetapi, dalam penelitian tak ada satu pakar pun yang berhasil menemukan bekas abu mayat dalam bilik candi, karena peninggalan-peninggalan tempat abu sudah dijarah. Hal ini diverifikasi setelah dilakukan pemugaran candi pada tahun 1990 hingga 1995. Dan berikutnya saya berada di Candi Gentong. Candi Gentong merupakan bangunan bercorak Buddha, berdekatan dengan Candi Brahu tadi, yaitu di sisi timur. Berdasarkan bukti arkeologis, candi ini didirikan pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, khususnya pada era pemerintahan Raja Hayam Wuruk antara tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Candi ini dinamai dengan Candi Gentong sebab saat pertama kali ditemukan oleh masyarakat berupa gundukan tanah seperti gentong dan terdapat banyak fragmen gentong di lokasi ini. Candi Gentong ini dibagi dalam dua bagian, yaitu Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2. Ini mungkin Candi Gentong 1 dan yang sana itu Candi Gentong 2. Candi Gentong 1 di sebelah selatan. Iya benar, ini Candi Gentong 1 di sebelah selatan dari Candi Gentong 2. Yang sana itu yang utara. Ini lokasi dari Candi Gentong 1. Maksud saya ini adalah Candi Gentong 1. Ini pengunjung dilarang naik. Pembangunan Candi Gentong diperkirakan terjadi sekitar tahun 1370 Masehi, dengan tujuan utama sebagai lokasi pelaksanaan upacara Sraddha, yaitu ritual peringatan kematian Tribhuwana Tungga Dewi, yang merupakan ibunda Raja Hayam Wuruk. Upacara tersebut memiliki makna penting dalam konteks politik dan spiritual, bertujuan untuk memohon kemakmuran dan kelanggengan pemerintahan Majapahit. Candi Gentong memiliki bentuk dasar bujur sangkar yang berukuran 23,5 kali 23,5 meter dengan ketinggian mencapai 2,45 meter dengan orientasi pintu masuk menghadap ke arah barat. Kompleks candi terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Candi Gentong 1 di sisi selatan dan Candi Gentong 2 di sisi utara, yang terletak pada satu sumbu garis lurus. Struktur candi dibangun menggunakan material bata merah dengan teknik penyusunan yang melibatkan proses penggosokan dan perekatan dengan spesi tanah liat. Penamaan gentong berasal dari bentuk awal temuan berupa gundukan tanah yang menyerupai wadah air.
Ekskavasi arkeologis yang dilakukan antara tahun 1994 hingga 1998 berhasil mengungkap berbagai artefak penting, termasuk fragmen keramik dari dinasti Yuan dan Ming, tembikar lokal, mata uang Tiongkok, benda-benda emas, serta stupika berukuran kecil yang menyerupai bentuk stupa. Keberadaan stupika yang memuat mantra Buddha menunjukkan peran penting candi ini dalam konteks keagamaan Buddha pada masa Majapahit. Sekarang saya akan menuju ke Candi Gentong 2, yaitu yang sana. Di sini juga terdapat sumur. Berikutnya saya akan menuju ke Candi Gentong yang kedua. Kelihatannya di sini juga masih dalam proses penggalian atau pengerjaan. Mungkin akan dilakukan pemugaran juga. Tapi dalam proses pemugaran pasti butuh waktu yang sangat lama ya. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Untuk menentukan sebuah bentuk candi yang benar-benar peninggalan di era kuno atau di era terdahulu, di era zaman Majapahit. Bukan candi yang dibuat-buat modelnya, tapi benar-benar candi yang sesuai dengan bentuk candi terdahulu. Ini tidak ada penunjuk, tidak boleh ke situ. Saya coba masuk ke depan. Nah, seperti ini. Kelihatannya ini masih dalam proses penggalian. Permisi, ada gua guys, ini guys, kelihatannya ada gua. Oh tidak, tempat ritual ya. Candi Gentong 2 berupa struktur bangunan seluas 18,5 kali 18,5 meter yang terdiri dari bangunan utama berdenah bujur sangkar, ukurannya yaitu 7,1 kali 7,1 meter. Dan dikelilingi oleh 7 bangunan lebih kecil yang ditata dengan posisi sesuai arah mata angin. Ini adalah batu bata bersejarah, batu bata kuno dari Candi Gentong ini. Untuk menemukan bentuk aslinya candi ini kelihatannya juga sulit, kecuali ada buku prasasti sejarah yang menggambarkan bentuk candi ini. Mungkin tidak berupa gambar secara utuh seperti foto-foto modern, akan tetapi bentuk wujud dari candi ini seperti apa, kalau ada bukunya untuk dilakukan pemugaran, itu bisa dilakukan.